Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mengambil tempat di depan Bandara Internasional Deo, tepatnya di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Teman-teman, saya akan mengajak teman-teman kita jalan di sepanjang jalan ini sampai nanti kita akan berakhir di jembatan Remu. Dan teman-teman, sepanjang jalan di depan Bandara Internasional Leo ini ada beberapa masyarakat Kota Sorong yang berjualan takjil karena ini dalam bulan suci Ramadan. Dan juga teman-teman, saya mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi pecinta Sorongnet dimanapun berada. Teman-teman, ayo kita jalan. Saya akan memberikan atau menjelaskan beberapa tempat yang ada di sekitaran sini. Jadi teman-teman, cuaca di sore hari ini tuh cukup bagus teman-teman. Karena sekarang ini sudah jam 6 sore dan sedikit lagi atau sebentar lagi saudara-saudari kita yang beragama muslim akan berbuka puasa teman-teman. Jadi teman-teman, di sini tuh kalau mau dibilang perbatasan antara kilo 7 dan kilo 8 teman-teman. Dan kalau dalam bulan suci Ramadan itu teman-teman, ketika mau menjelang berbuka puasa itu sepanjang jalan utama ini teman-teman begitu padat dengan kendaraan dan juga tentunya juga masyarakat yang hendak membeli takjil untuk berbuka puasa teman-teman. Jadi teman-teman, kalau dari sini tuh sudah kelihatan di depan sana itu sudah ada lapak-lapak dagangan teman-teman dari warga Sorong yang berjualan takjil. Oke teman-teman, gedung di sebelah sana itu ada beberapa ruko, tentunya ada hotel, ada toko roti, ada kantor juga teman-teman. Terus di sana itu juga teman-teman, tadi ada tempat jual es krim teman-teman. Kalau yang sana itu kantor Pertamina khusus untuk BBM pesawat. Oke teman-teman, yang ini tuh salah satu masyarakat yang jualan takjil teman-teman. Jadi situasi atau keadaan dagangan takjil yang ada di depan Bandara Internasional Leo ini teman-teman seperti ini. Ini akan agak sedikit dia akan panjang ke sana teman-teman. Nanti saya akan kasih lihat ke teman-teman situasi atau keadaan dagangan takjil yang ada di depan bandara ini teman-teman. Teman-teman, biasanya itu kalau di lokasi sini tuh banyak sekali dari lembaga, dari ormas atau dari kumpulan-kumpulan yang ada di Kota Sorong ini berbagi takjil gratis teman-teman. Tadi waktu saya dalam perjalanan kemarin itu teman-teman, ada beberapa organisasi yang sedang berbagi takjil. Saya tidak sempat mengambil gambar teman-teman karena tadi saya sedang dalam perjalanan menuju kemari. Jadi teman-teman bisa lihat ini sebelah kiri sini ada dagangan-dagangan takjil. Dan juga ada masyarakat Kota Sorong yang berbelanja.
Kadang juga dari luar kota Sorong, seperti dari Kabupaten Sorong atau yang dari kota Sorong mau ke Kabupaten Sorong Selatan, mau ke Maibrat, bahkan ke Kabupaten Tamro. Mereka kadang juga singgah mampir sebentar untuk beli takjil, teman-teman. Entah nanti mereka berbuka di dalam perjalanan atau mereka nanti tiba di tempat tujuan untuk mereka uh, makan atau minum apa yang mereka beli di sini, teman-teman. Dan di lokasi sini, teman-teman, ini menjadi salah satu spot atau tempat yang atau kita bisa membeli takjil, teman-teman. Karena di kota Sorong ini ada beberapa tempat yang menjual atau yang disediakan atau yang berjualan takjil, teman-teman. Salah satunya itu di depan sini, di depan Bandara Internasional di Kota Sorong. Teman-teman, yang sana itu Hotel Aston, teman-teman. Hotel Aston Kota Sorong. Hotel itu baru, teman-teman, baru dibuka kalau tidak salah itu tahun yang lalu. Dan ini, teman-teman bisa lihat sebelah kiri ini ada orang-orang yang sedang berbelanja takjil. Ini juga, teman-teman, salah satu dagangan, teman-teman. Waktu puasa, awal-awal puasa itu, teman-teman, tempat ini paling padat, paling ramai, teman-teman. Ramai dengan pengunjung yang sedang mau beli takjil atau dagangan-dagangan yang banyak sekali, teman-teman. Ini sudah puasa hari ke berapa tentunya. Biasanya itu, teman-teman, tempat ini tuh padat dengan pengunjung yang hendak mau beli takjil. Teman-teman, yang sana itu juga hotel dulu namanya itu Hotel Meridian, sekarang sudah ganti nama jadi hotel saya agak lupa, teman-teman, nama hotelnya, tapi itu, teman-teman, hotel sebelahnya juga hotel. Jadi sebelahnya itu Hotel Aston, yang sebelahnya ini dulu namanya Hotel Meridian, teman-teman. Jadi, teman-teman, kalau bisa lihat itu kadang juga ada mobil yang parkir tuh, mereka parkir untuk berjualan, teman-teman. Jadi kadang itu mereka buka kap belakang mobilnya, terus mereka taruh dagangan-dagangan mereka, teman-teman. Jadi, teman-teman, di depan Bandara Internasional Deo ini, teman-teman, sudah ada ATM yang seperti ini, teman-teman. Jadi kalau mau dibilang itu ini pengguna ATM yang menggunakan kendaraan. Jadi seperti ini, teman-teman. Kalau ada mobil yang masuk mau hendak menggunakan ATM itu, dia tidak perlu turun lagi dari mobil. Jadi dari kursi pengemudinya langsung dia bisa menggunakan itu, teman-teman, mesin ATM itu. Jadi memang mesin ATM ini tuh dikhususkan seperti ini, teman-teman, untuk pengendara roda 4 maupun roda 2. Jadi mereka tidak lagi turun dari mobil atau motor, mereka langsung menggunakan mesin ATM itu, teman-teman. Kita jalan lagi, teman-teman, kita menuju ke arah sana. Kalau yang pakai gerobak ini, teman-teman, itu kebanyakan yang jual kopi, teman-teman. Oke, teman-teman, di depan sini ada kue yang lagi viral, yang lagi rame. Ini, teman-teman, kuenya ini. Jadi, teman-teman, kue ini tuh lagi viral-viral di Kota Sorong, teman-teman. Jadi, teman-teman, dia itu nanti ditaruh di per kertas mika atau tempat mika gitu tuh, harganya itu 15.000, teman-teman. Yang ini juga
Jadi dulu tuh teman-teman, orang yang berjualan itu mereka jual yang sudah jadi, maksudnya mereka sudah masak di rumah, sudah buat di rumah, terus mereka tinggal bawa ke tempat-tempat yang mereka mau jual, terus tinggal dijual. Tapi sekarang itu teman-teman, mereka bisa langsung, kalau macam kita mau beli, mereka bisa bikin di situ teman-teman. Mereka masak dulu cepat-cepat, terus mereka sajikan untuk kita yang hendak mau beli. Jadi agak bagus teman-teman, jadi kita makan itu masih segar, masih hangat-hangatnya teman-teman. Jadi teman-teman, lokasi di depan Bandara Internasional Dio Sorong ini teman-teman, itu memang karena ini adalah jalan utama, itu jadi lokasi sini tuh sangat padat dengan kendaraan teman-teman. Apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, tentunya tempat ini tuh ramai dengan kendaraan roda 2, 4 maupun roda di atasnya teman-teman. Jadi di sebelah kanan saya tuh teman-teman, itu ada berjejeran ruko yang di sebelah kanan saya. Kalau yang di sebelah kiri saya ini teman-teman, ini sudah area dari Bandara Internasional Dio Kota Sorong. Teman-teman, saya kasih informasi sedikit bahwa setelah peralihan atau kita berdiri jadi Kota Sorong, berdiri jadi ibu kota dari Provinsi Papua Barat Daya, Bandara Dio ini sudah menjadi bandara internasional teman-teman. Itu dia punya papan nama di depan sana teman-teman, masih Bandara Dio Sorong dari dia punya tulisan, tapi sudah resmi bahwa bandara ini sudah naik tingkat menjadi Bandara Internasional Dio Kota Sorong. Jadi kita warga Kota Sorong ini sangat bangga teman-teman, karena pesawat dari negara-negara itu tidak, biasanya itu kan mereka ke Jakarta atau ke kota-kota besar yang sudah bandarnya sudah internasional, tapi Kota Sorong juga sudah punya bandara internasional. Jadi pesawat dari luar itu sudah langsung bisa masuk ke Kota Sorong. Kayak kemarin teman-teman, Kota Sorong itu ada pesawat dari Australia langsung mendarat dengan penumpang ke Kota Sorong. Kalau teman-teman bisa lihat di berita-berita online itu ada teman-teman. Jadi Bandara Kota Sorong ini sudah naik tingkat jadi Bandara Internasional Dio Kota Sorong. Jadi pesawat dari luar itu sudah bisa langsung mendarat di Kota Sorong sini teman-teman, dan kita masyarakat Kota Sorong itu sangat bangga, cukup bangga sekali. Dan teman-teman, di sebelahnya ini juga masih taman. Cuman agak bedanya teman-teman, kalau yang taman ini tuh dia lebih enak, maksudnya tuh dia punya tempat bermain khusus anak-anak teman-teman. Seperti yang di depan saya ini teman-teman, sebelah kiri ini ada odong-odong. Ada juga penjual dagangan yang ada di sekitar sini yang masih jualan kue atau snack. Tapi di sekitar sini teman-teman, dia kalau malam itu menurut saya itu dia harus penerangannya kurang, harus ditambah penerangan. Karena kalau memang malam tuh di sini agak gelap teman-teman. Ini teman-teman, ini dia punya taman yang ada di depan Bandara Internasional Dio Kota Sorong. Banyak juga yang jualan pakai gerobak teman-teman, ada es, ada gorengan juga teman-teman, atau ada kue-kue. Kalau teman-teman mau beli untuk berbuka puasa, teman-teman boleh ke tempat sini. Jadi seperti ini juga teman-teman, salah satu wihana permainan yang ada di taman yang ini bagian sini. Jadi teman-teman, memang itu kalau menjelang sore ke malam hari itu tempat sini paling ramai teman-teman, dengan keluarga yang hendak membawa anak-anak mereka, anak kecil tentunya, untuk menikmati permainan yang ada di sini teman-teman. Jadi ini teman-teman salah satu permainan yang ada di depan Bandara Dio. Jadi, teman-teman, kita jalan lagi ke sana.
Ini juga ada yang jual es kelapa teman-teman. Jadi memang sudah jam 6 lewat, ini sedikit lagi sudah baru buka, jadi masih banyak yang mau beli takjil tentunya teman-teman. Oke teman-teman, di depan sini ada belokan ke kiri, dan kalau belokan ke kiri itu kita ke Pasar Remu, ke arah belakang Pasar Remu, pasar sentral yang ada di Kota Sorong teman-teman. Nanti saya coba kasih kamera ke arah sana, teman-teman bisa lihat. Jadi jalannya tuh ke sana. Yang di sana tuh teman-teman, gedung yang sebelah kanan itu hotel. Itu hotel baru juga teman-teman, yang baru ada di Kota Sorong. Tapi kita tidak ke sana teman-teman. Saya mau ajak teman-teman kita terus ke sana. Sebelah kiri sini teman-teman, ini tempat jual kursi. Ada yang dari kursi dari rotan, kursi sofa, ada di sebelah kiri teman-teman. Kalau yang di sebelah kanan saya ini teman-teman, ini kantor keuangan. Kalau yang ini tempat jual kursi atau toko jualan kursi. Kalau yang sebelah kanan sana itu teman-teman, itu kantor keuangan Kota Sorong. Dia punya kantor tuh yang sebelah sana, depan kantor itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa lihat jalan ini tuh padat dengan kendaraan tentunya. Karena ini jalan utama yang ada di Kota Sorong. Dia punya jalan utama, jadi jalan ini mau dibilang jalan trans atau jalan bagaimana, mungkin bukan jalan trans, tapi kalau macam kita mau ke arah ke kabupaten lain yang ada di provinsi Papua Barat aja itu, kalau dari Kota Sorong tuh kita bisa lewat jalan ini teman-teman. Jadi kalau macam kita mau ke provinsi ke Kabupaten Sorong, kita mau ke Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maibrat, atau Kabupaten Tamro, itu kita lewat jalan ini teman-teman. Oke teman-teman, di sebelah kiri saya ini ada salah satu sekolah tingkat SMA. Jadi ini sekolah MAN model yang ada di Kota Sorong teman-teman. Banyak juga subscriber saya itu minta untuk saya bisa mengambil gambar di sekolah MAN model, tapi saya tidak bisa masuk, mohon maaf, karena saya hanya bisa mengambil gambar dari luar. Dan di dalam ini nih seperti masih ada kegiatan, sepertinya masih ada anak-anak atau adik-adik sekolah masih melakukan aktivitas mungkin ekstrakurikuler, mungkin kayaknya seperti pramuka dan lain-lain teman-teman, karena masih ada kegiatan, masih ada suara-suara di dalam sekolah MAN model ini. Ini dia punya pintu gerbang utama sekolah MAN model Kota Sorong. Di depan atau di sebelahnya itu juga teman-teman, itu banyak sekali tempat atau rumah atau ruko. Ada yang, tapi kebanyakan itu warung teman-teman. Jadi kayak macam warung ayam atau ayam bakar gitu, ayam lalapan. Ada juga bakso. Jadi seperti ini teman-teman. Di sana juga ada jual bakso, ada bakso mie pangsit, mie ayam. Ada juga yang jual ayam goreng, ayam lalapan, ikan bakar maupun ikan goreng. Oke teman-teman, di depan sini ada mobil taksi. Jadi mobil taksi Kota Sorong itu dia punya warna kuning seperti ini teman-teman. Inilah angkutan yang ada di Kota Sorong, itu modelnya seperti itu teman-teman. Tapi teman-teman harus teliti karena angkutan Kota Sorong itu dia punya beberapa jalur. Tapi mereka ditandai dengan huruf, ada yang huruf A, B, E, dan lain-lain teman-teman. Dan huruf-huruf itu punya maksud, karena huruf-huruf itu punya tujuan atau ada tempat-tempat yang dia harus lewati. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau macam teman-teman mau ke Kota Sorong, teman-teman mau naik taksi, teman-teman harus teliti. Teman-teman mau kemana, teman-teman harus pilih mobil atau angkot yang punya huruf di depan itu. Biasanya tuh ada ditulis di depannya teman-teman. Jadi teman-teman di sana itu juga banyak sekolah. Ada SMA Agustinus, ada gereja Katolik, ada SD, ada SMP. Memang di sebelah kanan saya itu banyak sekolah teman-teman. Ada SD juga itu teman-teman, yang pagar orange itu SD. Yang sebelah kiri saya ini ada hotel sama restoran. Jadi ini teman-teman, ini hotel dan restoran. Namanya itu Jesuan. Jadi dia punya kamar-kamar tuh kayak di atas sana dia punya jendela.
Di bawahnya itu teman-teman itu restorannya. Di sebelahnya juga itu ada ruko, ada minimarket, dan teman-teman yang sana itu sekolah SD. Jadi cukup ramai teman-teman lokasi di sekitar ini teman-teman. Tadi kan kita berada di depan Bandara Deo, sekarang kita sudah ada di depan Gereja Maranatha. Jadi ini teman-teman, ruko sebelah kiri ini ada bengkel juga, ada konter, ada toko untuk keperluan rumah tangga teman-teman. Yang sana itu Gereja Maranatha, salah satu gereja tertua yang ada di Kota Sorong. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Gereja Maranatha Kota Sorong, akan ada itu teman-teman. Dia punya lokasi, dia punya model dari bentuk bangunan gereja seperti itu teman-teman. Jadi sekarang teman-teman, saya ini sudah ada di terminal Kilo 7 teman-teman. Tapi terminalnya itu sudah dibongkar, sedang dibongkar karena mau dibikin taman hijau menurut informasi. Jadi kalau teman-teman lihat di depan saya sebelah kiri ini ada pagar seng, yang ini itu dulu terminal Kota Sorong teman-teman. Tapi sudah dibongkar, sedang dikerjakan atau sedang mau dibangun taman hijau untuk Kota Sorong, untuk masyarakat Kota Sorong. Jadi Pemkot Sorong itu pemerintah Kota Sorong sedang membangun taman tuh. Jadi taman itu nanti ada lapangan basket teman-teman. Ada tempat parkirnya juga, ada tempat bermain gitu, macam tempat olahraganya, tapi tidak terlalu banyak. Tapi lapangan basket itu tentunya sudah ada karena dia punya gambar yang mereka pampang itu sudah ada lapangan basket yang saya lihat. Jadi ini teman-teman, saya ada di perempatan atau jalan, salah satu jalan yang kalau menurut saya itu jalan yang tersibuk yang ada di Kota Sorong. Jadi seperti ini teman-teman. Sebelah kiri saya ini ada kantor PLN. Di sini teman-teman, biasanya itu ada, kalau teman-teman pagi-pagi itu kalau lewat sini teman-teman pasti tahu bahwa tempat ini paling ramai, paling macet sudah teman-teman di tempat ini. Di depan sana itu teman-teman, yang sebelah kiri ada gedung itu Bank Mandiri atau Bank Pusat Mandiri di Kota Sorong. Jadi Kota Sorong punya bank atau Bank Mandiri Pusat itu yang ada di Kota Sorong itu, dia punya lokasi itu ada di sini teman-teman. Yang sebelah kiri ini yang gedung warna biru bertingkat, yang seperti ini teman-teman, dong bilang Bank Mandiri Pusat di Kota Sorong. Ini di depan saya juga teman-teman, ini taksi juga teman-teman, angkutan yang ada di Kota Sorong. Kalau yang sebelah kanan ini teman-teman, ini namanya itu Tanjung Mas. Di sana itu ada toko legend atau toko yang sudah paling lama di Kota Sorong juga. Terus dalam sana itu nanti kita bisa tembus ke kantor wali kota Kota Sorong teman-teman. Jadi sebelah sana itu ada bank juga, sebelah kirinya itu My Bank atau My Bank ya. Teman-teman, di sebelah kanan saya ini ada salah satu toko legend yang ada di Kota Sorong. Namanya itu Toko Tio teman-teman. Semenjak saya kecil itu toko ini sudah ada, maksudnya sudah beroperasi. Jadi Toko Tio itu kalau saya tidak salah ingat tuh di lantai, dia ada 3 lantai. Jadi lantai 1 tuh jual macam
kebutuhan-kebutuhan seperti macam apa yang kita mau, macam kue-kue, snack-snack gitu. Kalau lantai 2 itu kalau tidak salah itu yang pakaian-pakaian, baju-baju. Kalau lantai 3 itu yang permainan, teman-teman. Kalau yang sebelah kiri saya ini toko Sinar Harapan, teman-teman. Ini toko Sinar Harapan, salah satu toko yang paling lama juga ada di Kota Sorong. Jadi teman-teman kalau mau tahu toko Sinar Harapan itu ini seperti ini. Di depan sini itu baru toko Tio yang tadi saya bilang, teman-teman. Toko Tio, tapi sepertinya sudah tidak beroperasi lagi karena dia punya lantai 1 itu sudah dipakai oleh, kalau tidak salah dari Indomart, sudah dibuka Indomart atau Alfamart, teman-teman. Dari sini saya tidak bisa lihat karena agak jauh. Jadi teman-teman, toko Tio itu yang kayak tadi. Jadi sepanjang area kiri ini ke sana itu banyak ruko, ada kafe, ada ini juga teman-teman, ada Alfamart sebelah kiri ini. Terus ada toko sembako juga kalau saya tidak salah yang sebelah kiri, teman-teman. Ada kafe, ada toko yang jual helm, khusus helm, ada minimarket juga, teman-teman. Dan sebelahnya itu sudah pasti itu Polresta Kota Sorong. Nanti saya kasih lihat teman-teman Polresta Kota Sorong itu seperti apa. Kalau yang sebelah kanan ini juga ruko, teman-teman. Ada konter, lebih didominasi sama konter, teman-teman, yang sebelah kanan ini. Ini teman-teman, kita sudah ada di lampu merah juga. Jadi ini lampu merah ini masih kawasan atau lokasi kilo 7, teman-teman. Jadi yang sebelah kanan tuh sana itu juga ruko, tapi lebih banyak yang mendominasi itu konter, teman-teman, atau toko-toko konter, toko-toko HP gitu, teman-teman. Kalau yang sebelah sana itu, teman-teman, itu juga salah satu tempat kita bisa beli takjil, teman-teman. Karena sedang dibuat seperti kampung Ramalan gitu, tempatnya itu namanya kampung Ramalan. Jadi kita bisa beli takjil di situ, teman-teman. Jadi kalau malam juga tuh ada live musik. Teman-teman, sebelah kiri saya ini Polresta Kota Sorong atau kantor polisi yang ada di Kota Sorong. Jadi seperti ini, teman-teman. Saya tidak bisa kasih kamera ke sana agak lama karena takutnya terjadi satu dan lain hal nanti. Tapi dia punya lokasi Polresta Kota Sorong itu ada di yang tadi, teman-teman. Di depan sana itu juga ada restoran. Kalau kita urus ke sana kita akan ke Korem, ke kantor wali kota juga. Kalau di dalam sana tadi itu, teman-teman, itu banyak kantor yang dari arah yang tadi mobil keluar itu. Banyak kantor pemerintahan di sana, ada juga kantor Polantas juga yang sedang dibangun di sebelah sana. Kalau yang sebelah kanan saya ini, teman-teman, gedung yang 2 sana itu, yang depannya ada lampu-lampu itu restoran. Kalau di belakangnya itu sekolah, teman-teman. Sekolah atau tempat kursus. Namanya itu Golden Gate. Teman-teman, di depan sini ada Kali Remu. Kali ini nih lumayan besar, teman-teman. Kalinya itu besar. Nanti saya kasih lihat teman-teman, dia punya lokasi atau dia punya keadaan itu, teman-teman. Teman-teman, yang jalan ke kiri sana itu kita ke kompleksnya, kalau tidak salah saya lupa nama kompleksnya, tapi kalau macam itu banyak rumah-rumah di sebelah sana, teman-teman. Jadi di pinggir kali itu sebelah kiri nanti yang pas saya berdiri itu banyak sekali rumah, teman-teman. Jadi teman-teman, Kali Remu itu seperti ini sekarang bentuknya. Ini ada ibu-ibu yang baru pulang. Jadi teman-teman, ini Kali Remu. Kalau teman-teman lihat ini, kalinya cukup besar, cukup lebar. Sana itu ada masjid, kantor polisi, dan rumah-rumah warga. Oke teman-teman, video kita kali ini sampai di sini dulu.
Nanti saya akan buat video di tempat-tempat lain yang ada di Kota Sorong maupun Kabupaten Sorong. Atau nanti juga saya akan buat video di tempat-tempat seperti di Sorong Selatan, Sorong, atau di Tambrau, atau di Maibrat, dan juga di tempat-tempat lain. Kalau teman-teman mau pingin video mana yang teman-teman mau, teman-teman bisa komen nanti di bawah. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya.